Oke, gue masih akan bahas tentang teks eksplanasi nih guys. Lo masih pada inget kan, teks eksplanasi itu teks yang kayak gimana? Yaitu teks yang ngebahas tentang proses dan juga alasan fenomena itu bisa terjadi. Kalau dilihat dari segi kebahasaannya, teks eksplanasi itu lebih banyak pakai kalimat pasif dibandingkan kalimat aktif. Nah, sebelum bahas lebih lanjut nih, lo masih pada inget kan ciri-ciri kalimat pasif tuh kayak gimana? Yang pertama, subjeknya itu berupa sasaran yang dikenai perbuatan. Ciri yang kedua, predikatnya itu adalah predikat verba pasif, ya kan? Yaitu verba yang dapat imbuhan di, ter, ataupun imbuhan ke an. Kalimat pasif tuh jadi salah satu ciri yang menonjol gitu di teks eksplanasi dan juga di teks akademik secara keseluruhan gitu. Nah, menurut lo kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kalimat pasif lebih banyak dipakai di teks eksplanasi nih. Supaya lebih jelas, gue akan kasih juga beberapa contoh kalimat pasif yang gue ambil dari jurnal ini. Nah, jurnal itu ngebahas tentang pemilihan bahasa yang berkaitan dengan emosi atau Emotion Related Language Choice. Nah, gue juga udah bahas isi jurnal ini tentang pemilihan bahasa itu di video yang lain yang juga ngebahas tentang teks eksplanasi. Lo bisa tonton video itu ya. Oke, langsung aja kita bahas. Alasan yang pertama, kita tahu ya bahwa teks eksplanasi itu banyak ngebahas tentang fakta-fakta hasil penelitian. Nah, makanya kita bakal lumayan sering nih nyebutin si nama penelitinya, ya kan? Nah, supaya nggak repetitif, supaya nggak ngulang-ngulang terus nyebutin nama penelitinya, makanya kita bisa pakai kalimat pasif. Contohnya di kalimat ini, guys. Kim dan Stark menyebut fenomena ini sebagai pilihan bahasa terkait emosi. Hal ini didefinisikan sebagai pemilihan bahasa oleh orang bilingual yang dilakukan secara subjektif, baik secara sadar maupun tidak. Nah, kalau lo lihat nih, di kalimat kedua ini dia pakai kalimat pasif ya, bukan kalimat aktif. Supaya nggak ngulang-ngulang gitu, nggak ngulang-ngulang terus nama Kim dan Stark. Coba lo bayangin deh, kalau kalimat dua ini kita jadiin kalimat aktif. Jadinya kayak gini. Kim dan Stark menyebut fenomena ini bla 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 bla. Terus kalimat keduanya, Kim dan Stark mendefinisikan fenomena ini bla 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 bla. Jadi kayak ngulang-ngulang terus gitu loh. Kalimatnya jadi nggak enak dibaca, ya. Oke, alasan yang kedua, kenapa kalimat pasif dipakai di teks eksplanasi adalah karena teks eksplanasi itu fokus ngejelasin tentang apa fenomenanya, bukan siapa yang mengalami fenomena itu. Misalnya di kalimat ini, guys. Adanya pilihan bahasa terkait emosi telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Nah, di dalam kalimat ini, si penulis tuh pengen fokus ngejelasin tentang pembuktian adanya pemilihan bahasa yang berkaitan dengan emosi. Bukan fokus ngejelasin siapa yang ngebuktiinnya. Oke? Lanjut alasan ketiga nih. Kenapa teks eksplanasi itu banyak pakai kalimat pasif? Itu karena teks eksplanasi menyebutkan fakta-fakta umum gitu. Yang lagi-lagi nggak terlalu penting untuk nyebutin siapa pelakunya. Misalnya, di kalimat yang ini. Macam-macam emosi pertama kali dialami dalam konteks bahasa pertama. Sehingga ekspresi emosional akan lebih mudah disampaikan dalam bahasa pertama. Nah, pelaku dalam kalimat ini tuh siapa kira-kira? Manusia ya, merujuk ke manusia secara umum. Kita semua pasti mengalami emosi, berbagai macam emosi itu dalam bahasa pertama, ya kan? Nah, karena dialami oleh semua manusia, makanya pelaku di dalam kalimat ini tuh nggak perlu lagi disebutin gitu, nggak terlalu penting untuk disebutin. Oleh karena itu nih guys, kalimat kayak gini, penjelasan-penjelasan kayak gini itu akan lebih cocok menggunakan kalimat pasif dibandingkan kalimat aktif. Nah, hal-hal itulah ya yang melatar belakangi kenapa teks eksplanasi itu lebih banyak pakai kalimat pasif. Ya karena nggak terlepas dari karakteristik teks eksplanasi itu sendiri, ya kan? Karena teks eksplanasi itu kan menjelaskan fenomena, terus menjelaskan fakta-fakta, tanpa terlalu mengedepankan siapa pelakunya. Makanya kalimat pasif tuh lebih cocok dipakai buat teks eksplanasi. Nah, ini nih guys, jadi sebenarnya lo tuh nggak perlu ngafalin satu-satu gitu ciri kebahasaan tiap teks. Itu nggak perlu banget. Yang perlu lo lakukan adalah lo pahami karakteristik tiap teksnya. Nah, dari situ lo akan paham bahasa seperti apa yang sesuai untuk tiap karakteristik teks tersebut.